Dokter Rahayu bongkar 3 jenis makanan yang paling berbahaya untuk lansia. Gaya penyampaian, natural, profesional, dan jelas. Podcast Kesehatan, Dokter Rahayu. 3 jenis makanan paling berbahaya untuk lansia. Banyak yang tanpa sadar mengonsumsinya. Halo sahabat sehat semuanya. Selamat datang kembali di podcast sehat bersama saya, Dokter Rahayu. Hari ini, saya ingin membuka dengan kalimat yang mungkin membuat Anda sedikit terkejut. Bukan hanya makanan tidak sehat yang berbahaya untuk lansia, tetapi makanan yang dianggap sehat pun bisa berubah menjadi ancaman. Ya, setiap minggu, saya menemui pasien usia 50-70 tahun yang datang dengan berbagai keluhan. Tensi naik, gula darah tak terkendali, sendi nyeri, perut begah, cepat lelah, kolesterol melonjak, pencernaan bermasalah. Ketika saya telusuri, ternyata penyebabnya sangat sering berasal dari makanan yang sebenarnya sangat umum. Kita konsumsi setiap hari, dan terlihat aman. Bahkan ada makanan yang dikira menyehatkan, tetapi justru memicu penyakit kronis pada lansia. Hari ini saya akan membongkar 3 jenis makanan yang paling berbahaya untuk lansia, lengkap dengan penjelasan medis. Apa yang terjadi pada tubuh lansia saat makanan itu dikonsumsi? Kisah-kisah pasien, cara mengenali bahayanya, dan tentunya, pilihan makanan aman yang bisa menggantikannya. Saya jamin, setelah mendengar episode ini, cara Anda memilih makanan akan berubah total. Tetap bersama saya, karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda, bahkan hidup Anda. SEGMENT 1. Makanan berbahaya tanda pagar 1. Makanan tinggi gula tersembunyi. Durasi tanda kurang lebih 20 menit. Saat saya bilang, makanan manis, banyak orang langsung memikirkan kue, permen, donat, es krim. Padahal, yang paling berbahaya justru gula yang tersembunyi di makanan sehari-hari. Contohnya, roti tawar, saus sambal, saus tomat, sereal, minuman kemasan, rasa buah, yogurt manis, biskuit, rendah lemak, roti gandum yang katanya sehat, kopi susu kekinian, minuman energi, dan yang paling sering terjadi adalah lansia mengonsumsi makanan seperti di atas tanpa sadar. Kenapa makanan bergula tersembunyi berbahaya untuk lansia? 1. Tubuh lansia lebih lambat memproses gula. Pankreas bekerja lebih keras. Insulin tidak seefektif saat muda. Akibatnya, gula darah naik cepat dan turun lambat. 2. Memicu peradangan. Gula berlebih membuat tubuh lansia lebih cepat meradang. Memicu nyeri sendi, kelelahan, peningkatan kolesterol, perut buncit. 3. Menyebabkan penumpukan lemak visceral. Ini lemak berbahaya yang menyelimuti organ seperti hati, ginjal, usus. 4. Meningkatkan risiko diabetes, stroke, hingga penyakit jantung. Kisah pasien 1. Pak Surya. Ini kisah yang saya ingat dengan sangat jelas. Pak Surya, 62 tahun, rajin jalan pagi dan menghindari gorengan. Ia merasa gaya hidupnya sudah sangat sehat. Namun ia punya satu kebiasaan. Setiap pagi ia minum jus mangga kemasan, bukan jus segar. Saat saya cek gula darahnya, angkanya 246 mg/dl. Ia terkejut dan berkata, "Dok, tapi saya tidak makan manis. Cuma minum jus." Sayangnya, jus kemasan itu mengandung 36-42 gram gula, setara dengan 8-9 sendok teh. Tubuh lansia tidak mampu memproses gula sebanyak itu dengan cepat. Seminggu kemudian, ia mulai merasakan pandangan kabur. Itulah efek gula tinggi yang tidak terkontrol. Setelah edukasi dan mengganti jusnya dengan air putih plus potongan buah segar, kondisinya perlahan membaik. Kisah pasien 2. Bu Nur. Bu Nur suka minum yogurt rasa stroberi, karena ia berpikir yogurt itu sehat untuk pencernaan. Benar, yogurt sehat. Yang masalah adalah yogurt manis. Dalam 1 cup kecil, kandungan gulanya bisa mencapai 20 gram. Setelah 2 tahun mengonsumsi setiap hari, ia datang dengan keluhan. Baju makin sempit, pipi tembam, cepat lelah, jantung berdebar, gula darahnya borderline diabetes. Kesimpulan segmen 1. Makanan manis bukan hanya yang terasa manis. Yang berbahaya justru yang manis terselubung. Makanan berbahaya tanda pagar 2. Makanan tinggi garam dan pengawet.
Durasi tanda kurang lebih 20 menit. Pada lansia, makanan tinggi garam adalah silent killer. Garam bukan musuh, tetapi kalau berlebih, dampaknya sangat nyata. Yang termasuk kategori ini, mie instan, makanan kalengan, daging olahan, bakso instan, sosis, nugget, ikan asin, kerupuk, makanan beku siap goreng, snack gurih. Kenapa makanan tinggi garam berbahaya untuk lansia? 1. Meningkatkan tekanan darah secara cepat. Pembuluh darah lansia lebih kaku. Garam menarik air ke pembuluh darah, volume meningkat, tensi naik. 2. Membebani ginjal. Ginjal lansia tidak sekuat dulu. 3. Memicu pembengkakan. Kaki bengkak. Mudah lelah. 4. Peningkatan risiko stroke dan gagal jantung. Kisah pasien 3. Pak Hendra. Pak Hendra adalah tipe lansia yang suka makan ala cepat dan praktis. Snack asin hampir selalu ada di mejanya. Saya sudah berkali-kali memperingatkan, tapi ia merasa lebih besar dari, dok, cuma kerupuk sama keripik kok. Sampai suatu pagi ia terbangun dengan kepala berat, pandangan kabur, tensi 170/100. Ia dilarikan ke IGD. Dokter jaga menyampaikan bahwa tensinya naik dipicu konsumsi sodium tinggi dan dehidrasi. Kerupuk, keripik, dan mie instan, semuanya menyumbang sodium yang tidak disadari. Kisah pasien 4, Bu Erna. Bu Erna gemar makan ikan asin setiap hari, tanpa kecuali. Selama beberapa tahun tensinya terus meningkat pelan-pelan. Ia tidak merasakan gejala, hingga suatu hari ia mengalami jantung berdebar, wajah memerah, pusing berat, tensinya 180/110. Ia beruntung datang tepat waktu. Dari rekamannya terlihat beban pada pembuluh darahnya sangat tinggi. Kesimpulan segmen 2, sumber garam paling berbahaya bukanlah garam dapur, tetapi garam tersembunyi dalam makanan olahan. 3. Makanan berbahaya tanda pagar 3. Makanan berlemak trans fat. Ini adalah jenis lemak yang paling merusak tubuh lansia. Trans fat banyak ditemukan pada gorengan berulang, margarin tertentu, pastry dan roti manis, donat, fast food, camilan renyah, makanan beku yang digoreng, popcorn microwave. Kenapa trans fat sangat berbahaya untuk lansia? 1. Menaikkan kolesterol jahat LDL. Sangat cepat dan agresif. 2. Menurunkan kolesterol baik HDL. Sangat buruk untuk jantung. 3. Memicu peradangan kronis. Lansia lebih rentan radang. 4. Mempercepat penyumbatan pembuluh darah. Kisah pasien 5. Pak Leo. Pak Leo gemar makan gorengan. Setiap sore ia makan 3-4 potong. Saat saya cek hasil lab, LDL-nya naik drastis. HDL turun. Trigliserida melonjak. Saya tanya, gorengannya pakai minyak segar atau minyak lama? Ia menjawab, yang di warung ya dok, minyaknya gelap. Itulah sumber trans fat tertinggi. Setelah 3 bulan mengurangi gorengan dan mengganti dengan camilan rebus, hasil labnya membaik. 4. Alternatif aman untuk lansia. Untuk setiap makanan berbahaya, ada alternatif aman. Gula tersembunyi buah segar, yogurt plain, air lemon, makanan tinggi garam masakan rumah, sayur, ikan segar, trans fat makanan kukus, rebus, panggang. 5. Panduan makan lansia 50+. 1. Baca label makanan. 2. Hindari minyak yang dipakai berulang. 3. Kurangi makanan kemasan. 4. Pilih makanan segar. 5. Perbanyak fiber. 6. Atur porsi dengan sadar. 7. Minum cukup air. Sahabat sehat. Makanan adalah obat. Yang salah, jadi racun. Yang benar, jadi penyembuh. Sebagai lansia, tubuh kita tidak sekuat dulu. Karena itu kita harus lebih bijak dalam memilih apa yang kita makan. Semoga episode panjang ini membantu Anda memahami 3 makanan paling berbahaya untuk lansia, dan bagaimana cara menghindarinya. Jangan lupa subscribe. Saya Dr. Rahayu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bijak memilih makanan.